warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Armalia Nasution, berasal dari SD Negeri Tanjung Lama. Saya Endra Kusmanto Pane dari SMP Negeri 3 Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Saya Alirsah dari SMP Negeri 1 Ketambi. Salam Guru Penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Ali, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Armalia, selamat pagi juga. Apa kabarnya nih Pak Ali? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Pak ya. Dengar-dengar Pak Ali ada proses coaching ya sama Pak Hendra Pani? Oh iya, kemarin kebetulan jumpa sama Bapak itu memang udah janjian karena kemarin itu memang kebentur sama waktu. Lagi pula ada hal yang lain perlu saya selesaikan. Ya Bu, ada janji hari ini sama Pak Pani. Baiklah Pak, di sini kan saya akan memberikan dukungan untuk proses coaching Bapak di sini, dan terhadap proses coaching ini saya ingin apa yang Bapak kembangkan, kompetensi apa yang Bapak kembangkan nantinya pada proses coaching ini. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan dengan Pak Hendra Pani, Bapak ya. Terus baiklah Pak, sebelum Bapak mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dari pemberi penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan. Yaitu poin-poin yang akan saya amati adalah dalam proses coaching ini, apakah Bapak sudah melakukannya sesuai dengan alur kita. Terus di mana ya Pak ya, yang sudah kita ketahui kalau alur kita itu yaitu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalahnya, dan kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya ya Pak Alir ya. Selanjutnya saya akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coaching itu berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coachingnya kemudian ya kan. Terus menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Ya Pak ya. Selanjutnya kompetensi dalam coaching yang perlu diperhatikan yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan dan mendengarkan dengan rasa ya Pak Ali ya. Sekarang ini saya mau ingin tanya sama Pak Ali nih. Dari kompetensi coaching tadi, kompetensi mana yang ingin Bapak ingin kembangkan dari coaching? Baik Bu, sebenarnya yang ingin saya kembangkan atau yang ingin saya fokuskan sudah Ibu sampaikan, cuman saya ulang kembali. Ya? Mungkin di sini akan saya fokuskan atau saya kembangkan itu sesuai dengan alur kita itu Bu. Nah, yang pertama nanti di situ ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu terhadap coach saya nanti, mungkin terhadap Pak Pani. Nah, selanjutnya ya kompetensi yang ingin saya ambil dari perlakuan coaching ini, mungkin itu yang pertama dari segi persiapan, mungkin itu nanti ada waktu dan tempat. Nah, selanjutnya ya saya mendengarkan secara aktif. Yang kedua, saya membuat nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya nanti membuat apa? Perhatian yang penuh. Iya, mungkin nanti juga kita dapat merasakan nanti bagaimana yang dirasakan oleh coach saya. Tadi Pak ya, bagus sekali Pak Alir. Kalau begitu Pak Alir, baiklah, semoga proses coaching ini berjalan dengan lancar ya Pak ya. Baik Bu. Dan semoga juga dari proses coaching ini mendapat solusi dari permasalahannya selanjutnya. Dan selanjutnya nanti kita berjumpa lagi Pak Alir ya. Kalau sudah proses hasilnya ya. Oke. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Hendra, silakan Pak. Pak Hendra. Pak Hendra. Apa kabar? Alhamdulillah Pak Hendra, saya sehat. Bagaimana dengan Pak Alir? Alhamdulillah Pak, sesuai perjanjian kita kemarin.
Ya, kita jumpanya di hari ini. Ya. Terus Pak Engganya bagaimana ini Pak Engga? Macam ada aura-aura yang apa? Alhamdulillah Masih sehat. ada undang-undang kan? Ya, alhamdulillah sehat. Inilah kegiatan coaching kita ini. Ini hari ini ada janji dengan Pak Alir melaksanakan sesi coaching dengan Pak Alir. Ya Pak Alir. Iya, Pak, siap-siap. Gini Pak, saya mau sharing permasalahan mengenai kelas 8 yang nilai KKM. Menurut saya masih di bawah KKM rendah, di bawah 80 KKM sekolah kita kan 80, masih ada banyak di bawah 80. Padahal saya merasa kalau saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan pembelajaran mereka, tapi masih ada siswanya yang kayaknya nggak paham. Antusias pembelajarannya masih sangat kurang. Oh iya Pak, kira-kira nih Pak, ya yang membuat nilai anak-anak rendah itu apa ya Pak? Kalau itu saya merasa kayaknya siswa itu malas belajar, Pak. Terus kalau dalam pembelajaran masih nggak aktif gitu. Oh berarti anak-anak itu mempunyai kendala ya Pak? Mungkin tidak fokus, memang kurang aktif. Kira-kira nih Pak, pembelajaran yang Bapak berikan selama ini anak-anak itu tertarik? Kalau menurut saya Pak, mereka sudah itulah kurangnya ketertarikan mereka itu. Mungkin karena dari semester-semester sebelumnya sama metode yang saya gunakan. Selain itu juga saya sering mencatat di papan tulis Pak. Oh, jadi Bapak metode itu saja ya Pak, atau mungkin Bapak hanya kadang nyatat itu aja ya Pak? Iya Pak, karena saya sering bingung, makanya saya sering nyatat di papan tulis saja Pak. Oh gitu. Kira-kira nih Pak ya, apakah Bapak sudah pernah mencoba metode yang lain gitu? Kalau metode lain untuk sementara yang saya gunakan ada dengan diskusi Pak. Oh, berarti dengan cara diskusi ya Pak. Jadi kalau boleh saya simpulkan, anak-anak Bapak yang di dalam kelas Bapak itu nilainya itu rata-rata bisa dibilang 80% ya Pak di bawah KKM. Iya. Nah Pak, kira-kira ada cara lain nggak agar anak-anak itu lebih tertarik dengan pembelajaran Bapak di kelas? Kalau cara lain mungkin di kelas kan ada proyektor Pak. Iya. Terus bisa mungkin pakai video atau PPT, mungkin bisa gitu Pak. Nah itu Pak, itu ide bagus Pak. Kan mempunyai infokus, mempunyai proyektor atau mempunyai ruangan yang memadai ya Pak untuk digunakan proyektor. Nah kira-kira Pak, Bapak ada video nggak, video pembelajaran Bapak? Ada Pak, tapi belum saya gunakan. Hal yang lain kira-kira yang dapat nih Bapak lakukan? Paling mungkin bisa menggunakan gadget Pak. Untuk media pembelajaran bisa mungkin dengan berbasis game. Ya Pak, bagus. Oh, untuk hal lain yang Pak katakan tadi, apakah bisa nanti untuk mengubah agar anak-anak itu meningkatkan nilainya sehingga tercapai nanti KKM-nya? Kalau itu saya kira sangat memotivasi, soalnya anak sekarang ini banyak yang kecanduan dengan game. Anak zaman sekarang kan sukanya dengan game gitu Pak. Oh iya Pak, berbeda dengan kita yang dulu ya Pak. Yeah. Kita mungkin masanya itu di masa baby boom ya, sekarang ini kan Gen Z ya. Semuanya apa-apa dengan menggunakan handphone. Baik Pak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, bisa nggak Bapak ulas kembali, ceritakan kembali apa yang Bapak lakukan tadi? Mungkin kedepannya saya akan mengajar dengan menggunakan proyektor dan menggunakan video dengan PPT gitu Pak. Baik Pak, dengan menggunakan proyektor, dengan menggunakan gadget itu sebenarnya luar biasa Pak, bagus sekali, itu sesuai dengan zaman sekarang. Kemauan anak memang seperti itu Pak. Baik Pak, kira-kira sebenarnya Bapak bisa menyelesaikan permasalahan Bapak? Iya. Lupa.
Jadi sebenarnya Bapak bisa menyesuaikan sendiri itu perlu dicoba. Nah, baru kira-kira komitmen. Oke, itu Pak, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi sebenarnya Bapak bisa menyelesaikan permasalahan Bapak. Nah, kira-kira nih Pak, komitmen apa yang bisa Bapak lakukan ke depan? Insya Allah mulai besok saya akan menyiapkan media pembelajaran seperti video pembelajaran dan juga dengan PPT, Pak. Baik Pak. Nah, kira-kira untuk melaksanakan semuanya itu Pak di sekolah, siapa yang bisa membantu Bapak nanti? Mungkin bisa nanti saya dibantu sama tim IT kita Pak, yang ada di sekolah. Oh baik Pak. Semoga ya Pak, semoga nanti semuanya bisa dilaksanakan dengan baik, dengan lancar. Nah, buat Bapak selamat bekerja, kayaknya udah mau habis nih Pak, ada lagi masuk ke kelas Pak. Iya Pak Alir, terima kasih banyak Pak Alir dan terima kasih banyak Pak. Baik Pak, sama-sama. Terima kasih juga atas diskusinya sudah berbagi Pak Fani. Gimana Pak Alir? Udah selesai proses coachingnya dengan Pak Hendra Fani? Alhamdulillah Bu, sudah selesai proses coachingnya sama Pak Fani. Semoga nanti apa yang diceritakan tadi, apa yang menjadi permasalahan Pak Fani tadi bisa mendapat solusinya. Iya Pak ya. Kira-kira Pak, kompetensi apa yang Bapak dapatkan dari proses coaching ini? Iya, sesuai apa yang saya sampaikan di awal tadi Bu, alhamdulillah tercapai semua kompetensinya di situ, mendengarkan secara aktif, lalu saya memberikan tadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, lalu saya sebenarnya dapat merasakan juga kegalauan dari Pak Fani. Jadi sekarang Pak sudah ada solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak Fani tadi Pak ya? Alhamdulillah Bu, sudah ada. Saya rasa cukup sekian Pak. Buat. Waalaikumsalam Pak Hendra. Nah, apa kabar Buat? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Baik. Ya, Buat. Sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, hari ini saya akan memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin dikembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan dilakukan. Nah, apakah Ibu sudah pernah melakukan proses coaching sebelumnya? Kebetulan sudah pernah Pak. Ya. Jadi untuk proses coaching yang saat ini, apa persiapan yang Ibu sudah lakukan? Ya, persiapan yang sudah saya lakukan itu adalah menyiapkan waktu Pak. Saya menyiapkan waktu dulu, terus sarana dan prasarana tepat, saya menyiapkan tepat, dan juga saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk proses coaching ini. Jadi Ibu, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin menanyakan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta Pak. Di mana alur tirta itu adalah tujuan utama dari proses coaching, terus identifikasi masalah dari coaching tadi gitu Pak ya. Terus nanti selanjutnya rencana aksi apa yang dilakukan coaching depannya, dan juga dari rencana itu apa yang sudah dilakukannya, itu juga termasuk dengan tanggung jawab. Jadi itu tadi Pak, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baiklah, semoga proses coaching yang dilaksanakan hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan, dan kemudian coachingnya juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Ya. Bu Armalia? Iya Pak. Kabar? Alhamdulillah sehat. Alif. Alhamdulillah sehat juga Bu. Ya. Jadi gimana nih Pak Alif? Kemarin saya Bapak hubungi mau apa? Iya, mau cerita nih Bu, mau curhat dulu nih. Ada masalah apa nih Pak Alif ya? Biar saya mau tahu dulu. Gini Bu, kan masalah pembelajaran saya di kelas. Jadi kan selama ini ya saya melakukan pembelajaran cooperative learning gitu. Jadi pembelajaran kelompok itu. Iya, jadi kan sudah saya lakukan di situ, anak-anak berdiskusi, lalu hasil diskusinya itu ya dipresentasikan ke depan.
namun setelah itu ya nilainya itu tetap aja di bawah KKM, di bawah yang kita inginkan gitu Bu. Oh, begitu Pak ya. Berkaitan masalah tersebut, apakah Bapak sudah melakukan tindakan? Oh, setelah asesmen biasanya Bu, saya akan meminta anak-anak itu yang memiliki nilai rendah itu mempelajari materi. Namun ada siswa yang masih kesulitan untuk mengaitkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya. Pemahaman konsep kalau Iya. begitu ya Pak. Berarti siswa sudah berusaha ini Pak untuk memperbaiki kekurangannya Pak. Kira-kira menurut Bapak apa yang membuat mereka sulit memahami mengaitkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya? Oh, kalau itu Bu, menurut saya siswa tersebut kurang memahami konsep dasar materi yang sebelumnya, dan saya sering melihat begini Bu, saat sesi diskusi itu siswa tersebut kurang mendengarkan teman-temannya. Ada yang ya memang mungkin hobinya, ada yang menggambar seperti gambar-gambar diagram mind mapping gitu. Iya. Terus baik Pak. Saya tertarik sekali nih mendengar penjelasan Bapak. Kecenderungan siswa memilih menggambar saat kegiatan diskusi. Apakah Bapak sudah membuat pemetaan minat dan gaya belajar mereka Pak sebelum proses pembelajaran? Oh, kalau sejauh itu belum Bu.